Namaku Yuni. Kali ini aku ingin menceritakan tentang teror mengerikan pada saat aku pulang ke desa. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di daerah Kalimantan Barat. Tapi sejak menikah dan ikut suami, aku berpindah ke Pontianak. Dan aku jarang pulang. Sampai suatu hari aku mendapat kabar adikku Rika baru saja melahirkan anak pertamanya. Aku pulang untuk menjenguknya saat itu. Tapi aku tak tahu bahwa kepulanganku akan membawa aku ke dalam malam-malam penuh teror. Teror yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Teror yang bernama Kuyang. Aku tiba di desa saat senja. Udara lembab, aroma tanah basah bercampur asap kayu bakar. Tapi suasananya berbeda. Desa ini sepi. Saat aku sampai di rumah, adikku Rika tampak pucat. Bayi mungilnya baru berusia 5 hari. Tapi ia tidak mau menyusu. Menangis terus. Dan Rika seperti orang yang tak tidur berhari-hari. Malam itu ibu berkata pelan. Katanya kalau dengar suara bayi di luar, jangan dibuka pintunya dan jangan dijawab. Aku hanya tertawa kecil. Tapi ibu tak ikut tertawa. Tapi ibu lagi-lagi menekankan bahwa ini bukan lelucon. Dan ini soal nyawa. Pukul 1 dini hari aku terbangun. Ada suara tangisan bayi. Tapi aneh, bukan dari dalam rumah. Suaranya datang dari luar jendela. Aku mendekat perlahan. Dan kulihat bayangan hitam melayang di udara. Seperti kepala manusia. Rambutnya panjang. Ususnya menjuntai dan matanya merah menyala. Seketika itu aku menjerit. Tapi saat ibu datang, bayangan itu sudah menghilang. Ibu hanya berkata, dia datang lagi. Sudah 3 bayi hilang bulan ini. Dan sekarang dia mengincar Rika. Malam itu kami mulai berjaga. Aku, ibu, dan 2 tetangga. Kami gantian begadang. Rumah sudah dikunci rapat, jendela dipaku, dupa dibakar, dan garam ditabur di setiap sudut. Tapi malam-malam berikutnya, suara itu tetap datang. Tangisan bayi, suara sayap mengepak, dan bau amis yang menusuk. Suatu malam, kami melihatnya jelas. Kuyang itu melayang di atas atap, menempel di genteng, mengintip ke dalam rumah. Ia menggeram dan mencakar-cakar kaca jendela. Kami membaca doa keras-keras. Ia menjerit lalu melesat ke hutan. Pak Leman, tetua desa, akhirnya bicara. Dulu ada seorang perempuan bernama Sumi. Ia seorang dukun beranak. Tapi anaknya meninggal saat lahir. Sejak itu ia menghilang. Tapi warga percaya ia tak pernah benar-benar pergi. Kuyang itu bukan hantu. Dia manusia yang memilih jalan hitam. Ia haus darah.
Dan dia kembali setiap kali ada bayi lahir. 2 hari kemudian kami mengikuti jejak darah ke hutan. Di sana kami menemukan gubuk tua. Di dalamnya ada kain kafan, botol berisi cairan merah, dan cermin besar yang retak. Di dindingnya tertulis, "Aku tak butuh tubuh. Aku butuh darah. Aku butuh bayi." Kami membakar gubuk itu. Tapi malamnya, Kuyang datang lagi. Ia lebih marah, lebih buas, dan ia mencakar atap, mengguncang pintu, dan menjerit seperti binatang. Karena merasa teror semakin parah, kami akhirnya memanggil seorang ustadz dari kota. Ia datang membawa air doa dan segenggam tanah dari makam bayi. Malam itu kami menunggu. Pukul 2 pagi, Kuyang datang. Ia menembus atap, melayang ke arah ranjang bayi. Tapi kami sudah siap. Ustadz membaca doa keras-keras. Kuyang pun menjerit. Tubuhnya terbakar perlahan. Tapi sebelum lenyap, ia berteriak, "Kalian bisa usir aku, tapi aku akan kembali selama masih ada luka, selama masih ada darah." Rika dan bayinya akhirnya selamat. Tapi Rika tak pernah benar-benar pulih. Ia masih sering melamun, kadang menangis tanpa sebab, kadang menatap kosong ke arah luar jendela. Aku pun kembali ke kota. Tapi setiap malam, aku masih terbangun. Masih mendengar suara tangisan bayi. Dan terkadang masih mencium bau amis darah. Aku pun merasa seperti ada yang mengintip dari balik jendela. Di malam-malam sepi, aku tahu Kuyang itu belum mati. Ia hanya menunggu dan menunggu. Menunggu bayi berikutnya. Menunggu luka berikutnya. Beberapa bulan kemudian, aku kembali ke desa. Kali ini bukan untuk menjenguk, tapi untuk melayat. Melayat bayi tetangga kami, bayi keempat dalam setahun yang ditemukan meninggal, dengan tubuh membiru dan leher penuh luka kecil. Warga mulai panik, tapi tak ada yang bisa dilakukan, karena Kuyang bukan sekedar makhluk. Ia adalah luka. Luka yang diwariskan. Dan malam itu, saat aku hendak tidur, aku melihatnya lagi. Melayang di atas pohon jambu sambil menatapku. Tidak menyerang. Mungkin saja ia hanya menunggu. Menunggu bayi yang akan lahir.